Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 5 September 2023, hari biasa pekan ke-22. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, wafat dan kebangkitan Putramu Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan kami. Perkenankanlah kami mengikutinya dengan setia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, para spirsawan Sabda Siap Saji, selamat pagi. Kalau ada undangan misa penyembuhan, apa yang kita lakukan? Kita pergi berbondong-bondong ingin mendapatkan berkat penyembuhan. Betul kan? Nah, saudaraku terkasih, bukankah setiap ekaristi adalah mujizat? Bukankah setiap ekaristi adalah saat di mana Yesus menyembuhkan batin kita? Bukan hanya secara fisik, tetapi kita menangkapnya ingin kesembuhan fisik. Kita lupa kesembuhan rohani. Maka di dalam konteks Injil pada hari ini, ketika Yesus berada di Kapernaum, setelah Yesus mengajar pada hari Sabat, ada orang kerasukan setan. Kenapa kerasukan setan? Suka melamun, kosong, sehingga setan yang gentayangan itu masuk. Maka jangan suka melamun ya. Karena suka melamun artinya membiarkan kegelapan masuk di dalam diri kita. Karena itu kalau orang yang kerasukan setan itu matanya kosong. Orang lain bisa masuk mendengar suara dengan suara yang khusus mereka. Maka lalu apa yang harus dibuat? Pada zaman kita, ya, dan gereja Katolik ada imam eksorsis, tapi semua imam yang ditahbiskan bisa mengeksorsis. Hanya soal kadarnya. Ya, ada yang terus dipertajam, ada yang tidak. Kenapa?
Kita mengeksorsis atau mengeluarkan kegelapan itu dalam nama Yesus, bukan atas nama pribadi kita. Karena itu dalam gereja Katolik, orang-orang yang ditahbiskan itu, yang sudah dilepaskan dari relasi dengan keluarga dan darah itu, itulah yang dipakai Tuhan supaya kegelapan itu tidak mencari orang-orang di sekitarnya. Karena kegelapan itu licik. Ya. Si A bisa menyembuhkan si B, tapi keluarga dari si A bisa kena. Ya. Maka gereja menginginkan supaya eksorsisme itu dilakukan oleh para imam. Dengan kata-kata dalam nama Yesus, keluarlah dari orang ini. Maka dikatakan tadi di sini dalam Injil, ketika Yesus katakan keluar, maka setannya keluar dan tidak mengganggu dan tidak menyakiti apa-apa. Maka kadang-kadang ada imam-imam eksorsisme disebut hebat. Yang hebat itu sebetulnya Yesus. Para imam hanya perantara. Tapi kadang-kadang kita kan pede ya, atau gede rasa, GR. Tapi yang paling utama adalah Yesus punya perkataan. Maka mari kita belajar perkataan Yesus. Dan perkataan Yesus yang luar biasa yang kita bisa bawa dalam Ekaristi adalah kata-kata konsekrasi. Yesus, terimalah ini ya, sebagai kenangan akan daku. Itu yang harus dipakai dalam keseharian. Maka mari datang dalam Ekaristi setiap hari, Anda akan banyak mengalami sukacita dan berkat-berkat berkelimpahan. Jangan datang tebang pilih, aku mau disembuhkan secara jasmani, padahalnya dalam setiap Ekaristi Yesus terus mendampingi dan menjamah kita yang sakit, baik secara jasmani maupun rohani. Coba ya. Selamat datang dalam mengikuti Ekaristi. Tuhan memberkati dan selamat pagi.